Apakah orang Kristen boleh percaya ramalan? Jawabannya jelas tidak. Orang Kristen tidak boleh percaya ramalan apapun. Apa itu ramalan? Ramalan berasal dari kata ramal, yang artinya suatu ilmu untuk menafsir atau prediksi tentang nasib seseorang di masa depan, tentang jalan hidup seseorang. Dan manusia banyak yang ingin diramal, karena mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana dengan kehidupannya, keluarganya, bisnisnya, usahanya, dan sebagainya. Pengkhotbah 7 ayat ke-14 bagaimana berkata, pada hari muncul bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Lihat, Pengkhotbah 7 ayat ke-14 tertulis bahwa di dalam hidup ini, Tuhan merencanakan atau mendesain manusia untuk tidak tahu akan masa depannya, dengan tujuan agar manusia memiliki gairah dalam hidup serta hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ada amin. Di Ulangan 8 ayat ke-14 firman Tuhan berkata, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Musa dalam tulisannya sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian mengingatkan bangsa Israel untuk tidak berhubungan atau bertanya kepada arwah atau peramal atau petenung. Lihat, semua itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Allah akan menghalau mereka yang melakukan hal tersebut. Artinya bahwa orang yang melakukan kekejian tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, sejak zaman dahulu hingga sekarang, banyak sekali orang yang percaya pada ramalan-ramalan. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dalam karir mereka, usaha mereka, keluarga, dan sebagainya. Bahkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang melakukan ini. Hati-hati, bertobatlah saudara. Ramalan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi mereka yang mempercayai dan melakukannya. Kehidupan mereka akan dipengaruhi oleh ramalan tersebut yang belum jelas kepastian dan kebenarannya. Yang jelas, bagi anak-anak Tuhan, jika kamu percaya ramalan, maka kamu sudah mendukakan dan menomorduakan Tuhan dengan bertanya kepada peramal atau orang pintar atau orang paranormal itu. Hati-hati. Percaya ramalan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Imamat 20 ke 6 firman Allah berkata, orang yang berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, karena kedatangan Kristus sudah tak lama lagi. Mari saudara, lihat baik-baik. Iblis pun tak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala trik dan macam-macam. Untuk apa saudara? Untuk berusaha mencari celah untuk menjerat manusia agar manusia masuk dalam perangkapnya. Maka pekerjaan kuasa-kuasa gelap tampak semakin merajalela. Lihat, di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Lihat, ketika manusia mengalami masalah tekanan hidup, pergumulan hidup yang berat. Ketika manusia mulai frustasi dan kehilangan semangat. Maka iblis hadir menawarkan pertolongan-pertolongan instan yang di dalamnya terkandung jerat mematikan yang tak disadari oleh manusia. Banyak orang berlomba-lomba ingin mendapatkan kekayaan, kesembuhan, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Secara instan tentunya. Mereka lari dan mencari pertolongan kepada dukun, orang pintar, atau peramal. Karena tak sabar ingin tahu gambaran masa depannya. Ingin diramal siapa jodohnya. Ingin tahu hari yang baik untuk pernikahannya. Bagaimana peruntungan bisnisnya. Atau bagaimana nasib hidupnya nanti. Ketahuilah bahwa ramalan tentang masa depan, jodoh, rezeki adalah bentuk penipuan iblis yang bertujuan menggiring manusia menyusuri lorong-lorong gelap menuju kebinasan kekal. So, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang masa depan kita. Ketahuilah bahwa ramalan tentang masa depan, jodoh, rezeki adalah bentuk penipuan iblis yang bertujuan menggiring manusia menyusuri lorong-lorong gelap menuju kebinasaan kekal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang masa depan hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan semua hari itu baik adanya. Tidak ada istilah hari baik atau hari sial di dalam kehidupan kekristenan. Bahkan Tuhan memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anaknya.
Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Katakan amin. Yeremia 29 ke 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sesungguhnya Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya tentang masa depan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam janji-janjinya. Ada amin? Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu akan janji Allah tersebut, karena mereka tidak pernah baca firman Allah. Sekalipun mungkin tahu ada janji Allah, tetapi mereka tidak percaya dan tidak mengamininya, sehingga janji tersebut hanya logos. Saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Jangan pernah mencari pertolongan atau menaruh harapan hidup kepada dukun, peramal, atau orang pintar, karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Percayalah hanya kepada Tuhan dan andalkan Dia saja. Alkitab menegaskan bahwa orang yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan pasti akan berbahagia dan diberkati. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.